sahabat lansia atau kita semua akan makin kuat dan tegar, karena dengan iman pasti dapat mengatasi segala permasalahan yang dihadapi sesulit apapun juga. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah pada hari ini mekar di masa sukar. Suatu tema yang indah yang tentunya akan menggugah dan menguji kita semua. Kalau mekar di dalam keadaan yang nyaman, hal yang biasa. Tetapi kalau mekar dalam kesukaran, itulah tantangan yang harus kita hadapi bersama. Bapak dan Ibu, bagaimanapun juga lansia mempunyai peranan yang tidak kecil. Kita sangat sadari lansia memang memiliki keterbatasan fisik, tetapi dia memiliki nilai unggul, yaitu memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, karena dia sudah lama melangkah dalam perjalanan ini, kaya dalam wawasan. Oleh karena itu, dia terpanggil untuk dapat melakukan peran atau fungsi, membimbing, menasihati, mengarahkan, menjadi contoh dan teladan bagi generasi muda yang pada masa kini dihadapkan oleh banyak tantangan akibat daripada COVID yang telah terjadi ini. Kita lihat ada KDRT, narkoba, angka perceraian makin meningkat, kejahatan lain sebagainya. Inilah yang menjadi tugas kita untuk mengingatkan kembali, membimbing, mengarahkan akan para generasi muda kita. Karena bagaimanapun juga masa depan generasi, masa depan masyarakat kita adalah bergantung pada generasi muda. Dan generasi muda dapat tumbuh dengan baik kalau selalu didampingi oleh peran daripada kaum lansia. Bapak dan Ibu yang dikasihi, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, sahabat-sahabat yang selalu membantu kami untuk dapat terwujudnya program lansia ini. Terima kasih juga kepada Ibu Caroline Palilu yang melayani firman pada saat ini. Marilah kita terus bertumbuh, mekar dalam kesukaran. Dalam kesukaran itulah akan nampak akan kekuatan iman kita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, Oma, Opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Setelah bulan Februari yang lalu, ibadah lansia tidak dapat dilaksanakan karena ada Omikron yang mengganas. Dan bulan Maret ini kembali ibadah lansia diadakan dengan segala keterbatasannya. Namun Allah kita adalah Allah yang tak terbatas kuasa dan kasih-Nya. Dia tetap menyertai kita seperti janjinya yang tertulis, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Karena itu, mari kita bersyukur dan terus bersyukur untuk segala perbuatannya yang sudah dilakukan bagi kita semua. Mari kita memuji Tuhan, kita bangkit berdiri. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah, pujilah Tuhan pujilah namanya, oh Tuhan kau bernyanyi seumur hidupku.
pembukaan. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik, terima kasih hari ini Tuhan kami boleh bertemu kembali dalam ibadah lansia. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Saat ini Opa, Oma, dan Bapak Ibu yang ada di rumah sudah duduk diam untuk mengikuti ibadah ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami semua dan kami boleh fokus pada ibadah ini. Dan kami percaya semua berkat anugerah-Mu melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan, itu boleh tersimpan di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan ibadah lansia ini ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Cerita. Awalnya para nelayan di Jepang kebingungan bagaimana caranya mereka supaya mendapatkan ikan salmon yang segar ketika tiba di daratan. Karena hal ini sangat berpengaruh terhadap nilai jual ikan salmon tersebut. Mulailah mereka memutar otak bagaimana caranya supaya mendapatkan ikan salmon dalam keadaan segar. Bahkan mereka membawa mesin pembeku ketika mendapatkan ikan-ikan salmon. Ikan tersebut dimasukkan ke dalam mesin pembeku berharap ketika sampai ke daratan dalam keadaan segar. Namun, cara ini pun belum juga berhasil. Cara berikutnya bro, para nelayan kemudian membuat sebuah bak besar berisi air. Kemudian ikan-ikan salmon hasil tangkapannya dimasukkan ke dalam air dengan harapan ketika tiba di daratan ikan tersebut dalam keadaan hidup. Tapi ketika sampai di daratan, mereka begitu kecewanya banyak ikan-ikan yang terlihat lemas, bahkan banyak yang mati. Nelayan nyaris frustasi melihat keadaan ini. Tanpa saya sadari ternyata kawan saya menyimak sungguh-sungguh dari kisah yang sedang saya bawakan. Terbukti satu persatu mereka meletakkan sumpitnya di atas meja mereka. Di tengah frustasinya mereka, tiba-tiba ada seorang nelayan memasukkan anak ikan hiu ke dalam bak penampungan ikan salmon. Hiu kecil itu begitu agresif ketika dimasukkan ke dalam bak penampungan ikan salmon. Ikan salmon berusaha menghindar agar tidak jadi dimangsa oleh ikan hiu. Terus bergerak dan terus bergerak hingga sampailah ke daratan. Ketika tiba di daratan, para nelayan kemudian membuka hasil tangkapan ikan salmon tersebut. Betapa mereka terkejutnya sekaligus bahagia karena mereka mendapati ikan-ikan salmon dalam keadaan hidup, tetap bergerak dan tetap segar. Mereka berhasil sesuai dengan harapan mereka. Opa, Oma, Bapak, Ibu, hidup adalah perjuangan. Seperti tayangan yang baru kita saksikan. Ikan salmon terus bergerak menghindari kejaran anak ikan hiu. Ketika keduanya disatukan dalam satu kolam. Dan menjadikan salmon terus bergerak dan tetap segar sampai di tempat pengiriman. Seperti itulah pergumulan membuat orang terus bergerak dan waspada. Jika Opa, Oma, Bapak, Ibu, dan kita semua ada sampai hari ini, tentunya telah melewati banyak persoalan, tantangan, dan pergumulan hidup yang di masa lalu, terlebih dengan kondisi COVID yang sudah 2 tahun ini, dan masalah dan pergumulan itu membuat kita makin dewasa. Dan jika pada saat ini kita ada di hari ini, kita menyadari ini adalah bukti nyata Tuhan. Kasih-Nya selalu hadir dan merangkul kita dengan anugerah-Nya. Apakah di masa yang akan datang, tantangan dan persoalan akan hilang? Tentu tidak. Namun, apapun yang terjadi, biarlah Opa, Oma, Bapak, Ibu, dan kita semua tetap mempertahankan iman dan melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan, sehingga
kita semua menjadi kemuliaan bagi nama Allah. Seperti tema ibadah Komisi Usia Lanjut hari ini di masa Prapaskah dengan tema Mekar di Masa Sukar. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu jadi harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Janganlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Janganlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan melindungimu tetap teguh. Oma, opa, dan bapak ibu sekalian, pegang selalu janji Tuhan. Apapun yang terjadi, terus pegang janji Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui hambanya Ibu Caroline Palilu STH. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, memberi
tidak berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, mendengar firman-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, mari kita masuki doa untuk mempersiapkan hati kita dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami menyiapkan hati kami, Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Kami menantikan curahan urapan-Mu ya Tuhan, karena kami tahu Engkaulah Allah kami yang ada di tengah-tengah kami saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu tidak berubah, dan firman-Mu lah yang menjadi pegangan dalam kehidupan ini. Karena itu Bapa di surga, kami terbuka untuk menerima firman-Mu. Berikanlah hikmat, berikanlah bijaksana bagi kami, agar firman ini boleh dapat kami terima, agar firman ini boleh dapat kami mengerti dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Bapa, Kau juga pakai hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Urapi dia agar setiap perkataannya seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Dan setiap kami boleh menerima firman-Mu saat ini dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabar kita pada hari ini? Saya yakin dan percaya bahwa kita boleh bersuka cita karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita, memelihara kita sehingga kita boleh mengikuti ibadah Komisi Lanjut Usia GKI Kuitang pada saat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, setiap orang dalam kehidupannya pasti pernah mengalami masa-masa sukar. Pada saat kesukaran atau kesulitan itu, biasanya apa yang kita lakukan? Ada orang yang ketika menghadapi masa-masa kesukaran, menghadapi masa-masa kesulitan, ia akan merasa terpuruk, bersedih, dan kemudian menjadi orang yang pasif, tidak melakukan apa-apa, merasa diri yang paling susah dari seluruh orang di muka bumi ini. Tapi ada juga orang yang ketika kesulitan datang, ketika masa sukar dialami dalam kehidupannya, maka dia tidak berdiam diri, melakukan sesuatu untuk bisa keluar dari kesukaran itu. Contoh, ya, Bapak Ibu, kalau kita sakit sederhanalah flu misalnya, ya kalau yang sekarang ini lagi pandemi,
ya, maka kalau bilang flu pasti larinya orang ke COVID nih, ya. Tapi kalau orang biasanya sakit flu, misalnya apakah yang akan dilakukan? Apakah orang kalau sakit flu kemudian udah deh nggak usah ngapa-ngapain, tidur aja? Walaupun memang ada yang menyarankan, oh kalau flu mah tidur aja ntar sembuh, nggak usah ngapa-ngapain. Tapi ada juga orang yang mengatakan bahwa ya kalau sakit di mana-mana ya minum obat dong, ya minum obat, makan yang bergizi, istirahat, ya seperti pengalaman saya tahun lalu ketika tengah tahun yang lalu itu kena COVID, ya selain makan, ya kemudian istirahat, minum obat, maka ada hal lain yang dilakukan, antara lain beruap dengan minyak kayu putih, kemudian rebus jahe. Ya, ada aja yang dilakukan supaya bisa sembuh, segera pulih dari sakit yang dialami saat itu. Artinya saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, ketika kita berada pada saat kesusahan atau kesukaran dalam hidup, secara umum orang akan mengatakan ayo bergerak, lakukan sesuatu supaya keluar dari kesulitan ini, supaya berakhir masa sukar ini. Jarang sekali ada orang yang ketika kesukaran itu dialami, kesulitan hidup menerpa saat itu lalu ya sudahlah pasrah saja, diem-diem saja, entar juga selesai sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, tema kita pada hari ini mekar di masa sukar. Waktu saya terima tema ini yang saya pikir wah kalau berkaitan dengan mekar ini berarti bunga. Kalau bunga ini berarti yang ngasih tema buat saya ini ya suka bunga, ya. Jadi kalau mekar di masa sukar, saya cuman berpikir kayaknya jarang terjadi seperti itu. Di mana-mana orang atau sesuatu yang kemudian mekar atau bunga, kalau mekar itu kan memberikan keindahan, memberikan sesuatu yang bagus. Dan biasanya sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah terjadi ketika dalam keadaan baik-baik saja. Contoh, ya, kalau kita tersenyum, biasanya karena apa? Ya bahagia. Ya orang tersenyum, orang tertawa berbahagia karena berjumpa dengan teman, karena mendapatkan hadiah, karena banyak hal yang membuat kita kemudian tersenyum, membuat kita kemudian merasakan saya bersuka cita dan saya harus mengungkapkan sukacita itu dengan tawa, dengan kebahagiaan yang nyata. Tetapi hari ini kita diajak untuk melihat bagaimana kebahagiaan itu, sukacita itu boleh diungkapkan pun pada saat di masa-masa sukar. Nah, bagaimana itu bisa dilakukan? Saudara-saudara, hari ini bacaan kita diambil dari Habakuk pasal 3, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Nah, kitab Ayub ini ditulis itu bersamaan pada zamannya Yeremia. Jadi dalam keadaan di mana bangsa Israel pada saat itu menjadi bangsa yang kehidupannya sangat tidak nyaman. Bangsa Israel pada saat itu hidup di bawah kepemimpinan Raja Yoyakim yang begitu tidak baik, begitu zolim, ya, yang suka menyakiti rakyatnya, yang membiarkan begitu banyak hal yang jahat terjadi dalam kehidupan bangsanya. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita melihat kitab Habakuk secara keseluruhan di sini, kita akan melihat bagaimana Tuhan mengatakan bahwa aku layak menghukum bangsa ini. Aku layak melakukan sesuatu penghukuman kepada bangsa ini karena mereka hidupnya tidak berkenan di hadapanku. Bangsa ini mengalami di mana mereka kemudian diserang oleh bangsa Kasdim. Tuhan izinkan itu terjadi. Kenapa? Karena hidup mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bangsa ini mengalami masa-masa sulit, menghadapi masa-masa sukar. Bukan hanya karena orang dari luar yang menyerang mereka, tapi juga dari bangsa sesama mereka sendiri. Orang-orang di antara mereka yang hidup tidak menghadirkan damai sejahtera. Lalu ketika masuk dalam pasal 3, kita melihat di sini diberi judul, kalau Bapak Ibu melihat perikop pasal 3, judulnya adalah doa Nabi Habakuk. Jadi pasal 3 ini keseluruhan itu berisi mengenai ratapan daripada Habakuk. Bagaimana dia mengungkapkan kepada Tuhan kesedihannya. Bagaimana dia mengungkapkan kepada Tuhan mengapa ini terjadi dalam kehidupan bangsaku.
Tetapi dalam bacaan kita juga Habakuk pasal 3 ini secara keseluruhan dan khususnya di ayat 17 sampai 19, kita akan menemukan bahwa Habakuk di tengah-tengah penderitaannya, di tengah-tengah masa sukar yang dialami oleh bangsanya pada saat itu, ia begitu yakin dan percaya bahwa janji Tuhan yang terbaik pasti terjadi dalam kehidupan bangsa itu. Karena itu kita melihat, saudara-saudara, mari kita lihat Habakuk pasal 3 ayat 17. Dia mengungkapkan begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Gambaran pasal 3 ayat 17 ini memberikan satu gambaran kepada kita situasi yang sangat tidak menyenangkan, situasi yang sangat sulit. Bagaimana mungkin kehidupan satu bangsa yang bergantung kepada pohon ara, bergantung kepada pohon anggur, bergantung kepada pohon zaitun, dikatakan di sini pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, bahkan ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Bagaimana manusia bisa hidup dengan keadaan seperti itu? Tidak ada yang bisa dikonsumsi. Karena semuanya tidak menghasilkan. Kehidupan begitu terpuruk. Bahkan dikatakan di sini, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, tidak ada apapun dalam hidup bangsa Israel pada saat itu. Tetapi ayat 18 dia mengatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Kristus? Artinya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kesukaran itu datang, selalu dikatakan di sini ada janji Tuhan yang pasti. Seperti tadi yang kita nyanyikan, lagu yang kita nyanyikan bersama-sama dari PKJ 285, ya, bila badai hidup menerpamu, cobaan datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Saudara-saudara, adakah di antara kita yang tidak pernah mengalami masa-masa sukar? Adakah di antara kita yang hidupnya baik-baik saja? Adakah di antara kita yang tidak pernah merasakan saat di mana kita berdoa dan mengatakan, Tuhan, mengapa ini terjadi dalam hidupku? Mengapa kesedihan ini aku alami? Mengapa pergumulan ini aku rasakan? Mengapa kesepian atau kesedihan ini saat ini aku gumuli Tuhan? Saya rasa tidak ada. Setiap kita pernah merasakan hal-hal seperti itu. Bahkan di tengah-tengah segala kelimpahan yang kita punya, di tengah-tengah segala keadaan yang nyaman yang kita rasakan saat ini, mungkin ada saat di mana kita merasa betul-betul kita membutuhkan Tuhan. Dan hari ini kita diajak bersama-sama ketika kita memasuki masa-masa raya Paskah ini untuk melihat kembali bahwa kondisi saat ini memang tidak menyenangkan. Pandemi membuat kita berpisah satu dengan yang lain. Kita hanya bisa berjumpa melalui sarana-sarana teknologi yang ada saat ini. Kita tidak bisa beribadah bersama-sama, beribadah pun dibatasi. Selesai ibadah yang biasanya berkumpul bersama, kita harus segera pulang, tidak boleh lagi berkerumunan. Tidak bisa saling menyapa dengan akrab seperti biasanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, ketika segala sesuatu tidak baik-baik saja, ketika segala sesuatu dalam kehidupan terasa begitu memilukan, Habakuk mengatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi alasan seseorang untuk bersorak-sorak, alasan seseorang untuk bersukaria, bersukacita cuma satu. Semua dilakukan di dalam Allah karena Dialah yang menyelamatkan kita. Saudara-saudara, tentu kita ingat apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Saya akan bacakan di sini.
Ketika Rasul Paulus dalam pergumulan kehidupannya karena sakit penyakit yang dia deritanya, ketika dia seakan-akan sudah putus asa dengan sakit yang dideranya, dia memohon kepada Tuhan untuk dilepaskan dari sakitnya. 2 Korintus 12 ayat 9 mengatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi kalau saat ini kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, kalau saat ini kita dalam keadaan yang seakan-akan kita, Tuhan kami sangat membutuhkan Engkau, Tuhan tolong keluarkan kami dari masa-masa kesukaran ini, Tuhan mengatakan kepada Rasul Paulus dan juga kepada saudara dan saya pada saat ini, jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan izinkan itu terjadi. Kalau saat ini kita dalam masa-masa kesukaran, kita dalam keadaan seakan-akan kita ditinggal oleh banyak orang, kita merasa kesepian, kita merasa kecewa dengan keadaan, kita merasa ditinggalkan, maka Tuhan katakan, bersorak-soraklah di dalam Tuhan, karena Ia menyelamatkanmu. Ayat 19 Habakuk katakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Tuhan ada bersama dengan kita. Ia sumber kekuatan kita. Dan Ia benar-benar memberikan janjinya, dan janjinya itu menjadi harapan dalam kehidupan kita. Hari ini Tuhan terus mengingatkan kita untuk mari berpegang kepada Tuhan. Kita tetap bisa mekar, kita tetap bisa bersukacita, kita tetap bisa berbahagia bahkan di masa-masa kesukaran. Karena apa? Karena Tuhanlah penyelamat kita. Karena apa? Karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Jadi kalau hari ini saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, kita membutuhkan Tuhan, maka Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan menolong kita. Amin. Kita masuki saat hening. Saat hening selesai, kita akan menaikkan doa syafaat. Mari Bapak Ibu, kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami punya Allah seperti Engkau, yang hadir di masa-masa sukacita dan yang hadir di masa-masa sukar. Engkaulah kekuatan kami dan Engkaulah penyelamat kami. Kami sungguh percaya apa yang kami alami saat ini Tuhan izinkan itu terjadi, supaya kuasa Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, untuk setiap kelemahan-kelemahan yang kami miliki, untuk setiap pergumulan-pergumulan yang saat ini kami jalani. Terima kasih Tuhan, karena di tengah-tengah kesendirian kami tidak sungguh-sungguh sendiri. Karena Engkaulah penyelamat dan kekuatan kami. Engkau menjadi teman yang sejati dalam kehidupan kami, dan janji-Mu kami pegang teguh ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini Bapa di surga, kami ingin membawa seluruh pergumulan-pergumulan kami. Kami percaya Tuhan memberi kami kekuatan sehingga kami boleh sanggup menanggung setiap persoalan yang kami hadapi saat ini. Berikanlah sukacita dalam hati kami, berikanlah kami boleh mampu tetap mengucap syukur di masa-masa sukar ini. Dan sungguh Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kami akan boleh tetap merasakan sukacita di tengah-tengah kesulitan kehidupan saat ini. Bapa, terima kasih. Kami berdoa bagi keluarga kami masing-masing. Tuhan memberkati keluarga kami, memberkati anak-anak kami, menantu, cucu-cucu.
Tuhan berkati ya Bapa, berikanlah agar kami sebagai orang tua, para lanjut usia, boleh mendapatkan hikmat dan bijaksana dari Tuhan, agar dapat mengisi masa-masa lanjut usia kami di dalam takut akan Tuhan, mengisi masa-masa lanjut usia kami dengan boleh menjadi orang tua yang mengajarkan segala yang baik kepada banyak orang di sekeliling kami, dan khususnya kepada keluarga-keluarga kami. Tuhan, berkatilah kami ya Bapa, agar hidup kami boleh bermakna bagi orang lain. Kami berdoa Bapa di surga untuk pengurus Komisi Lansia GKI Kuitang ini Tuhan. Berkati ya Bapa, agar setiap pengurus boleh tetap dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam pelayanan. Sekalipun kami dibatasi karena kondisi pandemi saat ini, tetapi Tuhan kami percaya pandemi ini akan segera berlalu. Kami percaya Tuhan, Engkau terus bertindak, Engkau terus bekerja. Sehingga pada saatnya kami boleh dapat kembali melaksanakan ibadah Komisi Lansia secara onsite. Kami boleh berjumpa dengan rekan-rekan lansia kami. Kami boleh saling melepaskan rindu. Kami boleh berbagi cerita. Dan Tuhan, kami tahu, Tuhan melihat kerinduan kami untuk dapat beribadah bersama-sama secara onsite. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap ibadah Komisi Lansia yang akan terus dilakukan di waktu-waktu ke depan. Berikanlah agar ibadah-ibadah itu boleh tetap dapat berjalan, sehingga kami boleh dapat bersekutu, boleh dapat berjumpa, walaupun hanya melalui online. Tapi kami percaya Tuhan pun hadir ketika kami boleh bersekutu secara online. Bapak berkati gereja kami GKI Kuitang dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Berikanlah ya Bapa agar gerejamu ini boleh terus bertumbuh di dalam Engkau, boleh terus melakukan pelayanan yang terbaik dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami berdoa bagi para hamba Tuhan, para pendeta, keluarganya, para penatua dan setiap pengurus komisi. Tuhan berkati sehingga pelayanan bagi jemaat Tuhan di GKI Kuitang ini boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu dan kami yakin serta percaya Tuhan berjalan bersama dengan kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Oma, Opa, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur atas segala berkat yang telah kita terima sepanjang hidup ini. Ayat pembimbing diambil dari Mazmur 116 ayat 12-13. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Selama pengumpulan persembahan, kita akan menyanyikan lagu nyanyian jemaat dari Kidung Jemaat 393 ayat 1-3. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, keistimewaan rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku,
kita menaikkan doa persembahan. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu Bapa, karena kasih dan penyertaan-Mu boleh kami terima dan nikmati saat ini. Kami menyadari bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami, semua berasal daripada-Mu saja. Bapa, kami telah memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi menurut kerelaan hatinya. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk pekerjaan-Mu di dunia ini. Pakailah juga hidup kami sebagai alat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Opa, Oma, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Medan peperangan adalah suatu tempat yang sangat tidak enak, tidak nyaman, penuh ketegangan, kegentaran, kekhawatiran, dan kengerian. Semua orang yang terlibat dalam peperangan pasti dihantui rasa takut, serasa dikejar-kejar maut. Begitu pula kehidupan orang percaya. Kita semua diperhadapkan dengan peperangan rohani. Salah satu peperangan adalah perang menghadapi masalah dan pergumulan hidup. Meskipun berada dalam situasi yang berat, jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa. Namun tetap mekar di masa sukar. Karena Tuhan memegang erat kita dan kita tahu benar akan hal itu. Ku berserah kepada Allahku.
Bapak dan Ibuku terkasih, marilah kita masuki kehidupan sehari-hari dengan percaya bahwa Allah sumber damai sejahtera akan menyertai setiap kita mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin.